Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Secara Sederhana. Hari ini insya Allah kita coba untuk belajar bagaimana cara membaca hasil dari uji statistik. Jadi ini adalah sambungan dari beberapa video sebelumnya. Di video sebelumnya kita membahas bagaimana cara menghitungnya dengan sedikit step by step dari penggunaan dari SPSS. Nah, hari ini kita karena sudah selesai semua rampung dari uji kualitas data, uji klasik, dan uji hipotesis, maka hari ini kita coba rangkum semuanya. Kita lihat dari bagaimana cara menghitungnya. Jadi sekaligus juga kita coba untuk nge-recap gitu ya, mengambil kesimpulan atau mengulang kembali dari bagaimana ukurannya dan apa yang harus diperhatikan, gitu ya. Oke, kita mulai. Dari uji ini adalah uji dari awal ya, dari uji validitas, reliabilitas sampai dengan nanti akhir gitu ya. Kita tapi melihatnya dari awal dulu gitu ya. Oke, di awal dari uji validitas, ini adalah hasil dari uji validitas. Perlu diingat lagi bahwa untuk mengetahui satu item pertanyaan valid nggak valid itu diperhatikan R tabelnya. Nah, pertama kali sekali lagi untuk melihat valid nggak validnya itu dilihat dari R tabelnya. R tabelnya berapa? Kalau R tabelnya itu misalnya 0,4 berarti kita harus dapetin angka di atas 0,4. Nah, kebetulan karena di sini saya menggunakan jumlah respondennya sebanyak 35, berarti nanti harus masuk dulu dengan rumus dari degree of freedom. Degree of freedom sini masuk 35 dikurang 2 sama dengan 33 gitu ya. Di sini 33, adanya di sini 33 dan 5% signifikansinya. Berarti angka valid nggak validnya harus di atas dari angka 0,344. Sekali lagi kita ngelihat ini di tabel R gitu ya. 0,344. Berarti kita harus lewat dari 0,344. Nah, cara membacanya di sini kita nanti ditulis deskripsi atau di tulisan ilmiah disebutkan kayak gini. Dari hasil uji validitas didapatkan hasil uji variabel 2 item 1 itu mendapatkan angka Pearson correlation sebesar 0,588 yang artinya ini lewat dari atau di atas dari 0,344. Ini menyatakan bahwa variabel atau item ini dinyatakan valid seperti itu. Jadi pengulangannya seperti itu. Kembali lagi ke batas validitasnya berapa, lalu nanti kita menyatakan valid nggak valid. Nah, valid nggak validnya ini tergantung dari apakah lebih besar atau lebih kecil dari angka R tabel. Harusnya lebih besar, gitu ya. Bila lebih besar dari R tabel, berarti dia dinyatakan valid untuk itemnya, gitu ya. Ini adalah untuk uji validitas. Jadi uji validitas nanti ditampilkan seperti ini. Ini langsung hasil dari uji validitas dari SPSS langsung ditempel di tulisan ilmiahnya, ya seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan hasil rekapnya. Jadi hasil dari ini gitu ya, hasil dari indikatornya ini langsung gitu ya. Jadi dibikin dalam bentuk Excel sendiri, nilai R-nya berapa, nilai hasil hitungnya berapa, dari R tabelnya berapa. Nah, kebetulan di sini R tabelnya menggunakan 0,1779 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi karena 0,1779 ini lebih kecil dari 0,667 maka dinyatakan valid. Jadi sekali lagi boleh menggunakan tabel seperti ini. Jadi kita bikin sendiri dengan tabel Excel, tapi juga boleh juga dengan langsung copy paste dari tabel validitas hasil uji validitas dari SPSS, gitu ya. Ini uji validitas. Lalu untuk uji reliabilitas, ini hasilnya gitu ya, hasil dari uji reliabilitas dari SPSS, tapi sekali lagi untuk mengetahui ini dinyatakan valid nggak valid, berarti kita harus ada punya acuan, gitu ya. Sama seperti validitas tadi, ini acuannya ada di teori statistik ini, namanya interpretasi reliabilitas instrumen. Nanti ada tabel ini. Nah, teori ini, teori dari interpretasi reliabilitas instrumen dan juga tadi degree of freedom, saya ulang lagi ya, yang ini nih, degree of freedom, yang ini nih, ini harus ada di teori, di teori statistik, harus tampil.
R tabelnya juga harus dinyatakan bahwa untuk mengukurnya menggunakan R tabel kalau untuk yang validitas. Tapi kalau untuk yang reliabilitas menggunakan tabel interpretasi reliabilitas, dan ini terlihat bahwa dinyatakan reliable atau enggak adalah pada angka 0,6. Berarti kita harus dapetin angka uji reliabilitas di atas 0,6 gitu ya. Dan kebetulan di sini untuk uji reliable ini angkanya 0,613, berarti karena di atas dari 0,6 gitu ya, maka ini dinyatakan reliable gitu ya. Walaupun reliable-nya ini masih dalam kategori reliabilitasnya yang cukup, karena 0,6 sampai dengan 0,8 masuk dalam kategori cukup gitu ya. Jadi ini seperti itu. Jadi sekali lagi ditekankan harus ada teorinya harus ada di bagian teori statistik, dan ini ada reliabilitas instrumen. Tapi ada juga seperti yang tadi di validitas gitu ya, ada juga beberapa penelitian atau beberapa skripsi yang menggunakan ini seperti ini gitu. Jadinya dibikin sendiri pakai Excel gitu ya, hasil rekapitulasi atau hasil gabungan dari uji reliabilitas, misalnya dari 3 variabel X1, X2 dan Y-nya gitu ya, langsung di sini gitu ya. Nah, di sini dilihat bahwa Cronbach alfanya yang ini 0657, ini yang ini nih yang tadi 0613 gitu ya. Jadi gitu, ini 0,657 dan ini di atas dari 0,6 berarti dia disebut sebagai reliable seperti itu. Ini adalah hasil reliabilitas. Jadi sekali lagi, reliabilitas diulang lagi untuk penekanan, jangan lupa untuk memasukkan teori tadi tuh interpretasi dari reliability instrumen gitu ya. Ini untuk uji reliabilitas. Jadi sekali lagi, karena lewat dari 0,6 maka dinyatakan reliable kayak gitu ya. Oke, berikutnya adalah uji klasik. Kita masuk ke dalam normalitas. Ini hasil dari tabel Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Nanti kita harus dapetin angkanya harus di atas 0,05. Sekali lagi, ini juga harus masuk ke dalam teori di atas 0,05 pernyataan ini gitu ya. Dan di sini dilihat bahwa angkanya di asimsiknya ini adalah 0,523, berarti di atas 0,05 gitu. Karena di atas 0,205 berarti dalam ujian normalitas dinyatakan lulus dalam pengujian normalitas seperti itu ya. Tapi sekali lagi, kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan hasil yang bagus dalam uji Kolmogorov-Smirnov. Oleh karena itu, kalau nggak bagus kita pakai uji yang Monte Carlo. Kalau di uji Monte Carlo keluar bagus, maka sekali lagi kita bisa pakai yang uji Monte Carlo. Yang Smirnov dilupain, gak usah dimasukin gitu ya. Jadi uji Monte Carlo, dan uji Monte Carlo dilihat adalah ini Monte Carlo Sig ya, yang asimsiknya ini ada 0,6 gitu ya. Jadi menggunakan yang ini sekali lagi sama, ukurannya harus di atas 0,05 gitu. Jadi sekali lagi, kalau di Kolmogorov-Smirnov gak tembus gitu ya, masih kurang dari 0,05, berarti pakainya Monte Carlo gitu ya. Nah, begitu Monte Carlo ini selesai, berarti udah selesai pakai Monte Carlo, nggak usah pakai uji yang lain. Tapi kadang-kadang suka meleset juga, Monte Carlo nggak bisa, Smirnov juga nggak bisa, berarti kita pakai uji yang ketiga menggunakan uji probability plot atau p-plot, gitu. Menggunakan gambar gitu. Dari gambar ini didapatkan misalnya hasil seperti ini. Kalau didapatkan hasil seperti ini, nanti interpretasi datanya atau ditulis cara membacanya dalam skripsi atau tulisan ilmiah adalah dilihat dari hasil uji normality probability plot, didapatkan gambar atau tabel atau grafik seperti ini. Dapat dilihat bahwa titik-titik berada di sekitaran garis diagonal. Ini menyatakan bahwa uji normality probability plot menyatakan lulus seperti itu. Ya, jadi ini harus ada di antara garis diagonal. Dan ini masih bisa dikategorikan sebagai yang lolos karena nggak terlalu jauh dari garis diagonal, dan ini juga masih keluar sedikit tapi masih bisa dianggap masuk gitu loh. Saran saya mudah-mudahan ya ini nanti kalau misalnya bagusnya itu pakai Kolmogorov atau pakai Monte Carlo. Kenapa? Karena pakai angka. Tapi kalau misalnya di sini ini pakai gambar, jadi interpretasi dari penulis, pembimbing, dan penguji bisa jadi beda-beda gitu. Karena beda-beda menjadi agak berisiko dalam sidang. Jadi sekali lagi, kalau misalnya memang mungkin kan pakai pakai Kolmogorov atau pakai
Monte Carlo silakan pakai itu, tapi kalau nggak bisa berarti ini yang terakhir gitu ya. Ini uji klasik yang pertama adalah normalitas, lalu yang kedua adalah multikolinearitas. Yang dipakai adalah tabel koefisien gitu ya. Dan tabel koefisien dilihat adalah nilai tolerance dan nilai VIF. Nilai tolerance harus di atas 0,01, tapi VIF-nya itu harus di bawah 10,00. Sekali lagi, ini juga harus ada di teori, dikutip, taruh di teori, gitu ya. Nah, karena ada di teori, berarti ada kutipan di Mendeley-nya juga, gitu ya, sebagai patokan. Jangan sampai nanti pas lagi sidang atau pas pengujian atau pas penulisan ilmiahnya langsung dinyatakan bahwa ini lulus uji multikolinearitas. Kenapa? Karena di atas dari batasan toleransi dan VIF, tapi nggak disebutin di teori, gitu. Jadi harus ada di teorinya disebutin juga. Lalu baru nanti dibahas seperti ini. Nah, cara membacanya seperti apa? Gini, dari uji multikolinearitas didapatkan tabel koefisien, dan di tabel ini yang dilihat adalah pada bagian toleransi dan VIF. Dinyatakan bahwa ini lulus uji multikolinearitas karena nilai toleransi itu di atas 0,01, sedangkan nilai VIV itu di bawah 10,00, seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk memasukkan teorinya, gitu ya. Lalu berikutnya adalah uji klasik. Yang kedua adalah yang ketiga adalah heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Glaser, gitu ya. Dilakukan hasil koefisiennya, gitu ya. Tapi ingat, hati-hati dengan hasil tabel koefisiennya, itu beda. Yang ini ada di bawahnya ini ada ABS res, gitu ya. Jangan sampai ketukar dengan yang kalau misalnya kita pakai yang ini nih, sama nilai koefisien, tapi ini dependent variabelnya kinerja, tapi kalau ini dependent variabelnya absolute residual, gitu ya. Jadi harus diingat sininya, gitu ya. Nanti dilihat dari nilai sig-nya ini adalah harus lebih besar dari 0,05, sama harus ada di teori, gitu ya. Harus ada di teori kutipannya untuk sebagai acuan bahwa oh batasannya adalah ini, gitu ya. Nah, ini cara membacanya gini. Dari hasil uji klasik heterodidaktikitas dinyatakan bahwa tabel koefisien mempunyai nilai 0,00 untuk setiap variabel. Maka ini dinyatakan bahwa secara uji klasik untuk heterodidaktikitas dinyatakan lulus. Kenapa? Karena lewat dari 0,05 seperti itu. Ya, ini adalah untuk uji heterodidaktikitas dengan menggunakan cara uji Glaser. Tapi juga ada yang pakai menggunakan scatter plot, gitu ya. Scatter plot sekali lagi kalau bisa dihindarin, tapi kalau misalnya uji Glaser memang jelek ya berarti pakai heterodidaktikitas, pakai scatter plot. Nah, untuk membaca ini kita menggambarkannya atau menulisnya dengan cara seperti ini. Dari hasil uji heterodidaktikitas dengan menggunakan scatter plot didapatkan gambar seperti ini, dan ini terlihat bahwa titik-titik itu berada di antara garis 0, ya, baik horizontal dan vertikal. Ini menyatakan bahwa sebaran rata dan heterodidaktikitas itu dinyatakan lulus, seperti itu. Cuma dalam hal ini gambarnya kurang bagus, gitu ya, karena ada beberapa garis dari titik-titik ini, gitu. Mudah-mudahan ini nggak jadi masalah waktu lagi sidang, gitu ya. Tapi sekali lagi karena ini bentuknya gambar seperti normal probability plot, gitu, jadi masih bisa dalam perdebatan, gitu, seperti itu. Jadi saran saya kalau bisa menggunakan angka, gitu ya. Oke, ini adalah uji heterodidaktikitas, uji klasik dengan menggunakan scatter plot. Lalu berikutnya masuk ke dalam uji hipotesis atau uji hipotesa dengan menggunakan uji T atau parsial, gitu ya, uji yang sendiri-sendiri, gitu ya. Uji yang sendiri-sendiri ini dilihat adalah pada T-nya atau sig-nya, gitu ya. Nanti yang T insya Allah akan ada video sendiri-sendiri cara bacanya, tapi kalau yang sig ini harus di bawah 0,05, gitu ya, karena ini beda, harus di bawah 0,05. Kalau yang tadi kan harus di atas 0,05, tapi kalau untuk hipotesa harus di bawah 0,05. Didapatkan hasil untuk uji disiplin ini di atas 0,05, artinya ini ditolak, gitu.
Tapi kalau misalnya untuk yang budaya ini di bawah 0,05 berarti diterima. Nah, cara bacanya gimana? Gini, dari hasil uji T atau uji parsial dengan menggunakan bantuan SPSS didapatkan tabel koefisien. Dari tabel koefisien ini didapatkan hasil untuk uji variabel X1 atau disiplin mendapatkan hasil 0,641 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan ini dinyatakan bahwa hipotesis ditolak sehingga akhirnya dinyatakan bahwa disiplin tidak mempengaruhi variabel kinerja. Tapi untuk variabel X2 yaitu budaya didapatkan hasil 0,019 dan ini adalah di bawah dari 0,05, maka dinyatakan bahwa variabel budaya mempengaruhi variabel kinerja. Seperti itu. Gitu ya. Jadi lihat batasannya gitu ya. Dan ini sekali lagi dilihat ujinya satu-satu, dibacanya satu-satu karena ada uji T, uji parsial, jadi dibaca satu-satu dan penjabarannya juga satu-satu, gitu ya. Jadi ini ada yang kebetulan ini tabelnya satu nih, dijadikan satu. Tapi ada juga mungkin beberapa pembimbing atau penguji minta dijadikan dua, jadi kita ikutin aja maunya pembimbing dan juga maunya penguji. Ini uji T. Lalu uji berikutnya adalah uji F atau uji simultan. Ini melihat adalah hubungan antara variabel X1, X2 terhadap si Y gitu ya. Didapatkan hasil ada dua nih menggunakan tabel ANOVA. Ini bisa dilihat dari uji F-nya, nilai F-nya atau nilai SIG-nya. Untuk nilai F insya Allah ada video yang lain gitu ya. Tapi kalau untuk yang uji ini yang kita lihat sekarang adalah uji SIG. Sekali lagi harus di bawah 0,05. Kebetulan uji SIG ini adalah hasilnya ada 0,000. Artinya ini dinyatakan lulus gitu ya. Cara bacanya gini, dari hasil uji hipotesis didapatkan hasil ANOVA yang terdapat nilai SIG dan SIG-nya adalah nilainya 0,00 yang artinya di bawah dari 0,05. Di sini menyatakan bahwa variabel bebas atau variabel prediktor budaya dan disiplin ini mempengaruhi variabel kinerja. Jadi gitu, jadinya dua-duanya mempengaruhi variabel kinerja. Jadi itu caranya. Sekali lagi, teorinya harus ada, harus menyatakan bahwa dilihat ada nilai SIG-nya, kalau mau dilihat nilai SIG-nya, dan ada batasannya adalah di bawah 0,05. Tapi kalau misalnya dalam skripsi atau tulisan ilmiahnya mau dilihat dari nilai F-nya, berarti harus ada teori F-nya. Seperti itu. Ya, kebetulan hari ini saya nggak membaca yang F-nya, nanti F-nya akan nyusul soal cara ngitungnya. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah uji koefisien determinan. Koefisien determinan ini yang dilihat adalah uji dari hasil tabel model summary. Jadi setelah dari pengujian-pengujian di atas nanti akan ada tabel model summary gitu ya. Dari tabel model summary ini yang dilihat adalah R square-nya. R square-nya ada yang ngeliat R square-nya, ada juga yang ngelihat dari adjusted R square. Terserah mau pakai yang mana, tapi yang jelas kalau mau ngelihat pakai adjusted berarti teorinya pakai adjusted. Tapi kalau misalnya mau ngeliat yang R square-nya berarti teorinya yang R square-nya. Seperti itu. Ya. Dan R square-nya ini kebetulan yang coba dilihat misalnya gini ya. Kalau dilihat adalah nilai R square-nya didapat hasil 0,404 gitu ya. Maka cara bacanya gini. Dari hasil uji determinasi didapatkan tabel model summary dan terlihat bahwa nilai R square-nya sebesar 0,404 yang artinya variabel budaya dan disiplin itu mempengaruhi atau berkontribusi terhadap terjadinya variabel kinerja sebesar 40,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak penulis jabarkan atau tidak penulis hitung. Seperti itu. Itu kalau pakai R square. Sekali lagi boleh pakai adjusted R square karena ada beberapa referensi yang bilang bisa pakai adjusted R square. Tapi kalau misalnya pakai adjusted R square berarti teorinya juga adjusted R square. Gitu ya. Lanjut berikutnya adalah koefisien regresi linier. Di sini yang dilihat adalah tabel koefisien gitu ya. Tapi khususnya pada kolom B. Ini kolom B gitu ya. Kolom B gitu ya. Dari kolom B ini nanti dimasukin ke dalam rumus Y sama dengan alfa plus BX gitu. Nah, teorinya harus ada juga di bab teori statistika gitu ya. Nah, cara bacanya
didapatkan dari hasil dari awal rumus dari regresi linier Y sama dengan A plus BX didapatkan hasil dari uji SPSS regresi linier adalah Y sama dengan 21,365 plus 0,091 plus 0,494 yang artinya bila tidak ada variabel budaya dan disiplin maka nilai kinerja sebesar 21,369. Tetapi eh, apabila ada peningkatan 1 poin dari disiplin, maka nilainya berubah menjadi Y sama dengan 21,369 ditambah 0,091 gitu. Tapi kalau misalnya nanti juga ada penambahan lagi dari budaya sebesar 1 poin, berarti itu tadi dibaca rumusnya menjadi 21,369 plus 0,091 plus 0,494 seperti itu. Gitu ya. Sekali lagi yang dibaca adalah pada kolom B-nya seperti itu. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Saya juga nggak mau berlama-lama, tapi saya ingin mengingatkan satu lagi, jangan sampai salah. Setiap kali pengujian itu ada ukurannya, gitu ya. Ukurannya harus dicantumkan di bab teori. Jangan sampai lupa, gitu ya. Karena kalau sampai lupa nanti apapun hasilnya, bagus enggaknya pengujiannya, nanti pas di sidang nanti akan bingung nanti, gitu ya, pengujinya. Pengujinya bakal nanya, kok teorinya nggak ada, batasannya apa, gitu kayak gitu. Jadi sekali lagi, tolong diingat bahwa jangan lupa ada teori yang harus dicantumkan. Oke, begitu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sehat-sehat semua. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.